Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa 'azizun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasafna anka gita'aka fabasarukal yaumal hadid. Summa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Ahlil bait yang samu kita hormati, malil baitnya kau bapak-bapak, para pengurus Masjid Baitus Salam, bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Baitus Salam, seluruhnya kita yang hadir, jemaah takziah rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam hariko kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman. Allah masih berikan pada kita kesempatan teristimewa, limpahan nikmat kesehatan tetap kita terima. Kan jadi sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Buktinya bisa kita langkahkan kaki, kita bisa ayunkan tangan, kita bisa datangi saudara kita yang Allah berikan musibah. Mudah-mudahan kedatangan kita hendaknya memang membawa tawasi dingin, memberikan penawar duka, sehingga beban musibah yang keluarga ku terima dengan kita bagi basamu, perasaan dengan akan Allah berikan kepada mereka dalam menghadapi musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama kita sanjung tinggikan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjalankan sunnah beliau dan salawat kita kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, dalam ceramah takziah kita kelompokkan kepada 3 bagian. Pertama berkaitan masalah kematian, yang kedua persiapan bagi kita yang akan hadapi kematian, kemudian yang ketiga pesan Rasulullah terutama untuk ahlul bait dan umumnya untuk kita yang hadir. Kita mulai pengajian kita dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berkaitan dengan masalah kematian. Sebagaimana yang kita baca dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, firman Allah dalam ayat tersebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanya pada hari kiamat kelak sajalah disempurnakan balasan amalmu.
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Barang siapa yang diselamatkan daripada neraka, sungguh dia akan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faza. Maka sungguh dia orang yang peroleh keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Ahlul bait yang sama kita hormati. Rupanya nan mati ko tundak ketentuan kita. Itu merupakan ketetapan yang telah tertulis dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, surah Al-Hadid, surah nan ke-57 ayat nan ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apa saja musibah yang menimpa di bumi ataupun yang ada pada dirimu sendiri, illa fi kitabin, kecuali telah tertulis dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Min qabli an nabraha, kami telah membuat sebelum menjadikannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu cukup mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu bersedih dengan apa yang menimpamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira dengan apa yang luput daripadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak Ibu, sebagaimana yang bodanga beritanya tadi, rupanya beliau suami istri kok, kalau kita istilahkan barangkali sebagaimana kehidupan berumah tangga, kan ada istilah saya duit saya mati. Kalau modelku barangkali modelku kondisi yang terjadi modanga dalam jangka waktu yang pendek jarak beliau antara suami dengan istri. Dulu istri, Ibu ya. Dulu istri, baru suami. Yang itu tidak kehendak beliau, tapi merupakan ketetapan yang telah tertulis di kitabnya Lauh Mahfuz. Sialo orang anak yang punya keinginan orang tuanya meninggal kedua-duanya. Siapa lo kita dun sana saudara tetangga yang ingin tetangga kita meninggal serangkit model tu. Lalu kita yang punya keinginan. Tapi rupanya Bapak Ibu, sebagaimana yang kita baca dalam hadis qudsi, nama-nama kita manusia rupanya tertulis di daun-daun kayu Lauh Mahfuz. Di saat daun kayu itu gugur, nyo datangi dek malaikat maut ateh namusia. Umpamu Bapak Ibu, andai kata ateh namu ambo Bapak Ibu ndak akan naik dah. Ateh namu umpamu Bapak Ibu ambo ndak lo akan naik dah. Kan ada barangkali dalam masyarakat tadanga ada wak. Ko menurut nan biasa ko ha kecik tadanga. Ana biasanya kalau disampai awak ko lah meninggal seorang, ko ada kak maikui berdua bertiga sudah ko mah. Kan ada wak dengar serupa itu istilah. Tapi memang model tu kah ketetapannya ndak tahu kita. Dek lantaran ada kata-kata serupa itu, ada di antara kita yang mungkin kurang-kurang iman, lain beriman tapi kurang. Sehingga apa kecik mereka, ndak mungkin kau doh, kau lah meninggal orang seorang sih kau, barang ke wasiko dulu, mendah cah lu, kan mungkin model tu kecik awak, bangun kau serupa itu, kau malaikat mau putar-putar sih kau sama, kecik awak, tapi rupanya itu merupakan ketetapan yang telah tertulis dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Itu makanya Allah sampaikan dalam surat yang ke-10, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal mendekatimu, tidak bisa minta dimundur sesaat dan tidak bisa pula minta dimaju walaupun sesaat. Itu merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Ahlul bait yang sama kita hormati, Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah. Seseorang berpulang ke rahmatullah ke cik Nabi, kullu syai'in bisababin. Segala sesuatunya dengan sebabnya. Ada sebab. Contoh saja Bapak Ibu ambo. Bangun ke sampai mau kemari. Sekali mau ke rumah, kate rumah ke baru. Kamu sajilah. Nang kate rumah kau sekali ke baru.
Apa penyebabnya? Rupanya siang tadi menelpon Ustaz Japri. Ustaz, rupanya beliau kok minta nomormu, karena beliau mungkin tidak salah, entah 15 hari yang lampau beliau menelpon loh. Kebetulan bos sedang berisi, tidak bisa. Tadi kebetulan kosong. Nah, beliau sampaikan, tak tolong Ustaz, bisa beko siap bisa takziah. Apa penyebabnya? Dek lantaran di rumah ku dapat musibah, diadukan takziah dari pengurus masjid, ambo sebagai penceramah. Tibo musiko. Ku penyebab. Beitulah seseorang berpulang ke rahmatullah. Ada penyebab. Yang penyebabnya ndak Allah lagi tahu pada kita. Itu makanya kalau kita baca dalam surat Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Ada yang tahu kita apa yang terjadi besok? Tidak. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia meninggal dunia. Tidak ada kita yang tahu dah. Taruh saja Bapak Ibu, kampuang wak tidak di Padang, tinggal di Padang. Mestikah meninggal di Padang? Belum tahu. Bangun kedemikian. Itu ketentuan dan ketetapan yang telah tertulis dalam kitab Allah Lauh Mahfuz. Kita hanya tinggal menjalani. Makanya di lokah, di makah, apakah penyebabnya? Tidak Allah lagi tahu pada kita. Yang jali ada. Ada di antaranya mungkin diawali dengan sakit. Kadang-kadang sakit kocah saja. Kadang-kadang ada menahun bagi tadanga ada. Ada yang diawali kadang-kala dengan kecelakaan, tabrakan kendaraan. Ada yang diawali dengan berbagai macam. Kebakaran. Atau barangkali model kini demo sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, meninggal. Itu merupakan ketentuan dan ketetapan yang telah tertulis dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Nah, dalam keadaan serupa itu, bagaimana kita menghadapi? Makanya Bapak Ibu rahmatullahi Allah sampaikan dalam ayat sebagaimana yang dibacakan oleh qori kita tadi. Kata Allah, wa basyiri sabirin. Beri kabar gembiralah mereka orang-orang yang sabar. Bagaimana mereka orang yang sabar? Apabila mereka ditimpa suatu musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kalau yakin kita serupa itu, maka mudah-mudahan musibah, bencana, ujian yang tiba bukan menjauhkan kita kepada Allah, tapi malah mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu makanya Allah sampaikan sebelum ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku pun juga akan ingat kepadamu. Dibanyak-banyak ingat kepada Allah. Ahlul bait yang sama kita hormati, Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah. Kalau secara istilah pantun tadanga dia awak, talang di Tanjung Barulah diambil ke Junjung Siriah. Kok malang yang dah dapat ditulak, nan muju ada bisa kita raya. Malang sekejap mata, muju sepanjang jalan. Apabila Allah berkehendak, tidak satu pun bisa menolak. Kita hanya rela ikhlas melepas kepergian. Andai kata tidak rela, tidak ikhlas melepas kepergian almarhum atau almarhumah, maka tentu Allah tidak akan terima dengan redanya. Itu makanya dek Nabi awak dilarang meratap. Bersedih siapa yang tidak akan bersedih. Bayi buati siapa yang tidak akan bayi buati. Cuma yang tidak boleh apa? Larut berkepanjangan. Itu tidak boleh. Bagaimana keserupa itu? Awakku samu. Di masa samunya, sama-sama dilahirkan ke atas dunia dan sama-sama akan berpulang ke rahmatullah. Bila tiba di awak, tidak jauh, tidak tahu kita, tidak jalih. Cuma andai kata larut dengan kedukaan, makunan mujua syaitan laknatullah. Mujua syaitan. Aduh kita mendengar kata-kata ketika seseorang dapat musibah kematian model kau. Kecik keluarga yang ditinggalkan. Tampik bagantuan adalah putih, tampik opijak adalah taban. Makan tak namuah parik mana limo dah. Ju sembayang-sembayang tak kusuak lah. Bani maka kusuak kalau penganak kita model itu tadi. Makanya Bapak Ibu rahmatillah, kalau kita menyadari yang modelku merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala,
dengan kesabaran kita, rupanya Allah berikan penghargaan. Orang sabarnya giah penghargaan dari Allah. Awak dapat penghargaan kadang hati, kadang dia giah 2 bingkai. Bagiah les. Ya les namanya Pak. Allah berikan penghargaan kepada mereka yang sabar. 3 penghargaan Allah beri. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Qori kita tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan salawat, Allah berikan rahmah, Allah berikan hidayah. 3 dapat. 2 untuk yang meninggal, 3 untuk yang ditinggal. Yang salawat. Salawatku bukan wak bersalawat kepada Nabi, tapi Allah bersalawat kepada yang sabar. Kalau besok bersalawat pada Nabi ketika namanya disabui, wak sambung dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kondak yang bersalawat Allah kepada yang sabar. Maksudnya Allah berikan ampunan kepada yang sabar, kepada keluarga yang meninggal. Orang tua meninggal, dek sabarnya yang ditinggalkan, orang tua tadi dapat ampunan. Itu Allah berikan salawat kepada mereka. Dan Allah berikan salawat kepada yang tinggalkan lantaran kesabaran mereka yang ditinggalkan tersebut. Kemudian yang kedua, Allah berikan rahmah. Allah berikan kasih sayang. Allah berikan kasih sayang kepada yang meninggal. Kini ko dalam alam barzah, istilah kita alam kubur. Kalau menurut kenyataannya kan memang wak kali kubur, bara panjangnya barangkali 2 meter. Bara lebarnya paling 1 meter. Dia giah bilik ketek, lahat istilahnya. Awak dimasukkan ke lahat, direngkan ke tanah, pipi kita diadu di tanah balik. Sebab yang berasal di tanah akan kembali kepada tanah, yang berasal di Allah kembali kepada Allah. Itu maka kalimat yang diajarkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berasal di bumi balik ke bumi, wa panamkan ke bumi balik. Sebab tubuh jasad kita di bumi dasarnya. Yang roh berasal dari Allah akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat ruh akan ditiupkan kepada jasad, kan ruh tersebut Allah tanyai. Alastu bi rabbikum? Adakah kamu mengakui aku ini Tuhanmu? Apa jawab masing-masing ruh yang akan ditiupkan ke dalam jasad tadi? Qalu bala syahidna. Ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau memang Tuhanku. Nah, rupanya lah terpadu antara jasad dengan roh, baru kita namanya manusia. Di saat roh dikembalikan kepada Allah, diangkat balik, dan kita bekas manusia. Jenazah namanya lah. Mai istilah kita. Makanya Bapak Ibu rahmatillah, orang yang Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah berikan penghargaan tadi, kepada yang ditinggalkan, mereka akan timbul kesabaran. Tidak akan keluar kata-kata serupa tadi dah. Sebab ada tampik basanda yang lebih besar, Allahu Akbar. Allah berikan rahmah kepada yang meninggal, beliau walaupun di alam barzah sampai kalam, gelap, namun dalam kondisi serupa itu, dek lantaran amaliyah yang beliau pabuik dan sebagaimana yang bodanga tadi, beliau ke pengurus masjid. Pengurus masjid kan pengurus rumah Allah. Musaji kita saja namanya Baitul Salam, rumah kesejahteraan. Ketua. Mudah-mudahan beliau pada sini berada dengan kesejahteraan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak dapat impitan kubur, tidak dapat gelap gulita kuburan, tidak dapat luangnya jodingin. Tapi rasa saja yang boleh terima, penerang yang boleh dapati, dan mudah-mudahan lapang ke buah beliau kau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baitullah yang ditinggalkan. Walaupun orang tua keduanya lah baru pulang ke rahmatullah selaku anak. Dek kakak barangkali adik, dek adik barangkali kakak lah meninggal. Atau mungkin mintuo kok tiba di menantu. Menantu mungkin tiba di mintuo. Di saat kondisi yang model kau, kita sama-sama menghadapi musibah kau dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah akan ganti dengan kasih sayang. Di mana kasih sayangnya? Yang beliau biasa pengurus masjid, dengan adanya kasih sayang yang Allah berikan kepada yang ditinggalkan, mudah-mudahan akan melanjutkan apa yang pernah beliau pabuikan. Makanya Bapak Ibu rahmatillah, Allah berikan kasih sayang kepada yang ditinggalkan. Yang ketiga, Allah berikan hidayah. Dan hidayah tidak ada gunanya untuk yang meninggal. Yang hidayah konya untuk yang ditinggalkan. Di mana mereka dapat hidayah? Kalau memang mereka dapat hidayah, sebagaimana ungkapan tadi, akan melanjutkan segala macam bentuk perbuatan baik yang pernah diperbuat oleh orang tua, dan akan melanjutkan silaturahmi yang pernah beliau jalin.
Sehingga dengan demikian berarti tanda ibu beliau kepada orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah, beliau kembali melanjutkan apa yang pernah beliau perbuat yang baik-baik. Nan buruk sama dibuang, nan elok dilanjutkan kembali. Ahlul bait yang sama kita hormati, Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah. Mudah-mudahan ketabahan dan kesabaran daripada keluarga yang ditinggalkan bermanfaat kepada orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah dan bermanfaat kepada keluarga yang ditinggalkan. Ahlul bait yang sama kita hormati, Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah. Kata Nabi, setelah seseorang berpulang ke rahmatullah, secara logikanya kita nanti aku bisa menilai di mana nasib keadaannya di alam barzah yang meninggal tersebut, elok ataukah malang nasibnya. Di mana bisanya kita menilai? Sebagaimana yang mungkin kebiasaan yang terjadi, mungkin dia model itu ditampai awak. Apabila seseorang meninggal dunia, awal mula barangkali keluarga hubungi keluarga terdekat. Kemudian diantaranya mungkin hubungi pengurus. Kalau ada pengurus kongsi kematian, dihubungi pengurus kongsi kematian. Kalau ada pengurus kongsi kematian, mungkin pengurus masjid atau pengurus RT. Tujuannya agar pengurus tadi menyampaikan pengumuman di masjid. Tujuannya agar warga, agar jemaah tahu bahwasanya di tempat kita ada yang berpulang ke rahmatullah. Disampaikan pengumuman. Tadanga di kita istilah, di saat pengumuman disampaikan, pacah kabar taserak barito kanan rami, orang banyak tahu. Ketika orang banyak tahu, datang orang malayat, tiba menjanguk, pai bertakziah. Di saat mereka malayat, menjanguk bertakziah, namanya kan judul kita kama, pai menjanguk. Kalau judulnya pai menjanguk sia-sia, nu meninggal. Nah meninggal, tentu aja lihat. Kan demikian. Itu makanya di saat kita tiba di tempat yang meninggal, andai kata kau memang memungkinkan, tiba di tempat meninggal, cari jenazah. Biasanya jenazah kan ditutup jo kain panjang kalau di tempat awak, di dado katehku ditutup jo kain jarang, kan itu biasa. Nah di saat itu wak bukaan, wak buka, wak baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu kita anjurkan kita untuk membaca. Ada di antara kita barangkali yang berdoa dengan ungkapan Allahumma filahu sampai selesai. Allahumma filaha kalau perempuan kan demikian. Sekurang-kurangnya dengan ungkapan tadi baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tujuannya wak menjanguk sia-sia nu meninggal kau cari. Dan keluarga ditinggalkan dia kesabaran. Kamu itu. Tahu aja keluarganya wak bersalaman biasanya. Di saat wak bersalaman kata-kata keluar di muncung kita apa? Sabaseu kecewa. Sabaseu. Disuruh orang yang tinggalkan kau sabar. Walaupun mereka bisa magih kesabaran ke dirinya, tapi rupanya ingin-inginkannya mereka agar timbul kesabaran bagi mereka. Itu biasa terjadi dalam masyarakat kita. Ahlul bait yang sama kita hormati. Di saat orang mendengar berita kematian, pai orang menjanguk, tiba orang melayat, orang mauta. Di saat orang mauta tadi, andai kata nyatakan orang nan elok-elok tentang yang meninggal. Datang si A menyampaikan eloknya, tiba si B menyampaikan eloknya. Sampai ke si Z, elok-elok sini sabit orangnya. Baik di belakang yang keluarga yang ditinggalkan maupun di hadapan. Kalau memang model itu kecek Nabi, mudah-mudahan elok nasib yang meninggal kok. Bagaimana kau serupa itu? Sebab kita yang ditinggalkanku merupakan saksi Allah di atas permukaan bumi. Di saat diajak orang sebagai penyelenggara, orang bermurah hati. Diajak untuk mencapai kapan namuah. Diajak untuk memandikan ikwi. Diajak untuk menyalatkan ke masjid. Barami-rami memang untuk solat jenazah. Diajak orang untuk ke pandang penguburan. Kalau memang memungkinkan pai, orang akan mendatangi pandang penguburan tadi. Nah, Bapak Ibu ya rahmatillah. Nyu nampakkan bukti di Allah serupa itu. Mulai di dunia lah nyu nampakkan kemurahan masyarakat. Mudah-mudahan saja mulai di alam barzah sampai penghujung kehidupan akhirat kelak yang demikian ditempatkan tempat yang terbaik. Mudah-mudahan demikian kepada orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah kau. Baik istri beliau maupun suami yang telah meninggal. Amin. Ya rabbal alamin. Tapi adalah kebalikan yang terjadi. Kebalikan yang terjadi. Apabila seseorang meninggal dunia disampaikan pula pengumuman. Pacah lo kabar taserak lo barito kanan rami orang banyak tahu pula.
Ketika orang banyak mengetahui, andai katanya nyosabi dolanan buruak-buruak tentang yang meninggal. Bahkan Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu mendengar secara spontan muncuang orang kot telu cek si kecek di muncuangnya ketika mendengar kematian. Seseorang telah berpulang ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecek orang di masjid menyampaikan pengumuman, telah meninggal dunia si anu. Secara spontan munculnya berungkap astagfirullahaladzim. Rencananya kau menyambui alhamdulillah. Dek lantaran apa? Tak bayang nih sanu yang meninggal aku perangainya buruak. Sadarnya ketika itu nyungkapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Andai kata kok serupa itu anggapan orang terhadap kita, berarti awak adu orang susah, awak ndak adu orang sanang. Di saat kita berpulang ke rahmatullah, orang ndak baik buati tambah malah bertambah gadang hati orang. Andai kata kok serupa itulah nasib seseorang, itulah malang mana nasibnya mah. Datang orang melayat, tiba menyanggup, ada nggak istilah si anu tu di rumahnya balangau. Padahal kematian ku lah dua dengar berita kabar bayi baimbawan, kabar buruk baimbawan. Indak bana di imbauan, tak dengar ada awak tahu kita, warga kita meninggal, awak kan datang. Beda aja baralik. Kalau baralik nak diimbau kita tetangga, mungkin awak ndak pai do, paham demikian. Awak nak diundangnya dah. Tapi kok ada kemalangan, ndak bana awak diundang, awak kan datang. Andai kata kok demikian nasib seseorang, datang orang melayat, tiba menyambui enam buruak-buruaknya. Orang berbisiak aja, tak dengar aja di keluarga yang ditinggalkan. Kecek orang yang berbisiak tadi, deh muju awak nawaknya matinya, kecek kawan. Muju orang awak ndak ada. Kalau lah serupa itu, orang berungkap lama-lang nasib awak. Mulai dari A sampai si Z, orang menjanguk melayan, banyak enam buruak yang sabit orang. Andai kata kalau demikian anggapan orang banyak kecek Nabi berarti mah model tu orang tu. Sehingga sebagai penyelenggara orang enggan. Diajak untuk mencapai kapan menyabui tidak pandai padahalnya lebih biasa mah. Diajak untuk memandikan menyabui takwi, memandikan orang nak menggarik-garik takwinya. Diajak untuk menyalatkan ke masjid, mungkin banyak Bapak Ibu bersobok barami-rami orang mantan nusung jenazah ke masjid, tapi banyak di luar perlu dalam. Di saat diajak laki-laki, yuk kita ikut salat jenazah. Kecil laki-laki kau sadangan nuah. Diajak ibu-ibu tak bawa mukana. Ado selasan. Padahal awak kan berencana datang ke masjid mantan nusung jenazah manga menyalatkan jenazah, kan itu harusnya. Bahkan awak dengar semakin banyak yang menyalatkan jenazah, semakin bermanfaat untuk jenazah yang disalatkan. Sebab banyak yang berdoa. Tapi kau ndak anggan orang. Diajak orang untuk pai mengubuakan, padahal mungkin patut dan bisa nyepai, tapi tidak pai dah. Baam demikian. Sebenarnya hatinya tidak nyegerakkan di Allah. Andai kata demikianlah nasib seseorang, telah malang benar nasibnya. Mulai di alam barzah sampai penghujung kehidupan akhirat kelak, yang demikian ditempatkan di tempat yang terburuk. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan terhindar daripada yang demikian keluarga kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ahlul Bait yang semua kita hormati, Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah. Kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan beliau almarhum dan almarhumah ditempatkan di tempat yang terbaik dan pada saat ini berada di taman surga dan nanti masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagian yang kedua, persiapan bagi kita yang akan hadapi kematian. Bapak Ibu, ada kisah yang terjadi di zaman Rasulullah. Kita berikan sebuah judul, menyesal di saat sakratul maut. Ada salah seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Yang Sya'ban ko kebiasaannya lah tahu bana Nabi. Beliau melaksanakan salat berjamaah bersama Rasulullah, datang lebih awal. Dan beliau ambil duduk di sudut. Tujuannya bukan untuk bersandar, bukan untuk lalu, tapi tujuannya supaya tenang melakukan ibadah, orang jangan sampai tergaduh, dan inyo jangan sampai nyagaduh di orang. Itu kebiasaan Sya'ban kan. Pada satu subuh, nan biasa Sya'ban ko alun masuk katunya lah tibo. Tapi ketika subuh tersebut, menjelang orang azan, beliau kelun datang lah. Lah azan lu muazin, yang Sya'ban ko ndak je nampak. Selesai azan,
salat sunat fajar. Mencari sahabat dan Nabi kiri kanan yang saban ku ndak jutibo. Lalu kecek Nabi ketika itu, wahai sahabat kepada muazin yang azan tadi, wak tunggulah sebentar dulu. Entah ada beliau ku di tengah perjalanan halangan, talambek beliau tibo. Allah ditunggu sesaat yang saban ku ndak jo datang. Lalu kecek Nabi, kamat lalai kepada muazin, kesiangan bana salat subuh beko. Maka salatlah diimam oleh Nabi, dan menjelang salat tersebut sahabat dan Nabi tetap mencelik kiri kanan yang saban ku ndaknya nampak. Lalu didirikan salat. Sehabis salat, salam ke kiri kanan, dicalik ayo ndak jodoh dah nan saban ku tadi. Lalu bertanya Nabi ketika itu, wahai sahabat, ada ndak di antara kalian yang tahu ba'amang ku saban ndak tibu? Anu sesadonya, ndak ada yang menjawab seorang juga. Lalu bertanya Nabi cele, wahai sahabat, ada tak di antara kalian yang tahu saban ku di mana tinggal? Lalu ada seseorang sahabat menunjuk, wahai Rasulullah, ambo tahu di mana saban ku tinggalnya. Kecil Nabi ketika itu, bisa tak sehabis salat kita kesabih wak berdoa ku, kita pergi ke sinan, wak jali inyo, ba'amang ku inyo ndak tibo pagi kau. Kecil sahabat yang tahu tadi, jadi Rasulullah. Sehabis berzikir berdoa, barangkailah sahabat dan Nabi diiringi oleh sahabat yang mengetahui tadi ke rumah sahabat. Kira-kira 3 jam perjalanan tiba di tempat yang dituju. Lalu ketika itu kecik sahabat yang mengetahui tadi, wahai Rasulullah, ikut rumah sahabat. Ladake di tempat yang dituju, Nabi berungkap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka menjawab orang dalam rumah, keluar ibu-ibu. Di saat ibu keluar, apa kecek Nabi, wahai ibu, apakah memang batu asiko rumah saban? Kecek ibu tadi, batu ya Rasulullah, ambo istrinya. Wahai ibu, kecek Nabi, kami sengaja bana datang dari Musaji pagi ko, lantaran beliau ko subuh besoknya tak pernah beliau ko tak datang dah. Tapi ba'amang ke beliau pagi ku ndak tiba dah. Dengan linangan air mata, istri sahabat ku menjawab, wahai Rasulullah, tolong maafkan suami ambo. Beliau mangku ndak pagi tadi, beliau meninggal dunia malam tadi. Itu makanya beliau ndak datang pagi tadi dah. Tapi kecek istrinya ku, wahai Rasulullah, ada yang kami bingungkan. Di saat beliau akan berpulang ke rahmatullah, beliau berteriak dengan 3 teriakan. Kecik Nabi, apa isi teriakannya wahai ibu? Kecik suami ambo modelku menjalankan meninggal. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Bingung kami ya Rasulullah. Mau kasih daripada ungkapan suami ambo demikian. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Sebagaimana ayat Allah yang kita bacakan yang pertama tadi, surah Qaf, surah 6 kali 50 ayat yang ke-9 balik. Wa ja'at sakratul maut bil haq. Sungguh sakratul maut akan datang kepadamu dengan sebenar-benarnya. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Bisa kita hindari sakratul maut? Enggak. Rupanya model tuplo untuk saban kah. Lalu lanjutan ayat yang ke-22-nya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh dahulu kamu lalai daripada peristiwa ini, fakasafna angka gitaka, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, fabasarukal yaumal hadid, sehingga penglihatanmu ketika itu sangat tajam. Bapak Ibu mungkin sering menyaksikan atau ada yang pernah menyaksikan orang yang dalam keadaan sekarat. Di saatnya dalam keadaan sekarat tadi, nyo menunjuk-nunjuk keluar. Tu nyuti buah. Nyo pakai baju putih, nyo menjapi ambo tu mah. Ada di antara kita yang pernah menyaksikan benda itu. Orang sekarat mengecek benda itu. Dia wak li tampak? Enggak. Dinyo tampak. Ku kata Allah. Fakasafna angka gita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu ketika itu sangat tajam. Rupanya iku yang nyucaliakan di Allah kepada Sa'ban ketika kamu meninggalnya. 3 penyesalannya. Aduh, kenapa tidak
yang baru, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak semuanya, kok yang dicaliakan kepada sahabat, dipertontonkan. Bapak Ibu, karena doa caliak orang ke meninggal, di saatnya orang meninggal, ketika kita pergi melayat, umpama caliak, kan tujuan mencaliak wajah orang tadi itu kan model itu, sebagai iktibar untuk awak. Caliak, bentuk senyum orang, bentuk orang kagalak. Kan ada model itu. Ada lo caliak, tabulala encik matonya, nganggo muncung laweh. Ada caliak, ada model itu. Wa usahakan dek kebiasaan model itu, ditutuian, baca lo tadi, bismillahi wa ala millati rasulullah. Kalau memang bisa tertutui itu. Kadang-kadang lah disawukan dia pakai loa, iya ndaknya mau tertutui lah. Ada di antara demikian. Nah, rupanya itu yang dicaliakan kepada saban. Dipertontonkan. Sebagaimana yang wak dengar, bahwasanya seseorang berpulang ke rahmatullah, ketikanya meninggal tadi, itu diantaranya ada menurut kebiasaannya ketikanya duit. Nah, ba'a mengkurang kau senyum ketika meninggalnya, dan ba'a pula mereka kau meninggalnya dalam keadaan marakia, marawang, tabulala, encik matu, muncul tengah ngolaweh. Apa penyebabnya? Rupanya ketika itu. Orang kalau di waktu di dunianya rajin ibadah, banyak amaliyah. Rupanya malaikat maut kan bingung lo mencabut dari manguk ke kedaluan. Kalau dilewatkan ke kepala penuh dengan ilmu. Kalau dilewatkan ke tangan, tanganku suka berdua, memberi, membantu, menolong. Kalau dilewatkan ke kaki, kakiku suka melangkah ke masjid, pergi taziah, ceramah segala macam. Contoh. Bingung malaikat maut dari mana diambil. Akhirnya apa? Di saat dipertontonkan kainnya, aku tampil nanelo, ketika itu tabayang denya, siko nampaknya, senyumnya. Di saat itulah barangkali malaikat maut mencabut angoknya. Senyum meninggalnya. Ada orang ko yang di saat meninggalnya terbulala encik matanya, lantaran apa? Dirangguikan dek malaikat maut ko nyaunya dengan keras, sehingga apa? Di saat dipertontonkan kainnya tampil dan buruak, sehingga marakiak marawangnya. Kepada sahabat ko dicalian nanelo. Ba'amang kuinya berungkap dengan kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh? Rupanya jarak tempuh dari rumahnya ke masjid tidak seketik jauhnya dah. Bara 3 jam perjalanan. Ketika itu masjid kena model kini badakiannya dah. 3 jam perjalanan jarak tempuhnya dicalian kepada sahabatku, tampik nan elok sarugo di akhirat. Tapi menyasar sahabatku. Yang nyesasakan lah dapat tampik iku, aduh, ba'amang ko ndak jauh pada iku. Kalau jauh pada iku tentu lebih rancak dah tampik sarugo pada iku leh. Menyasar sahabatku, dek dakiknya. Lah 3 jam dakik je perasaannya baru. Tu maka beliau berungkap dengan, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Beliau ko saban dari rumahnya ke masjid, dek beliau di padang pasir. Bisa jadi barangkali sekurang-kurangnya abu atau mungkin ke hujan hari, nyepakailah prinsip nyepakai baju 2 lapis. Sebelah ke barat ke dalam nenggak baru, sebelah keluar nenggak usang. Dengan prinsip andai kata kok sebelah keluar kena hujan atau kena abu, ada je sebelah ke dalam yang bisa dipakai. Di tengah perjalanan bersobok dek sahabat engkau seorang sahabat yang dalam keadaan kedinginan. Kalau istilah awak mati kedinginan walaupun lu mati lah. Nyo buka dek saban bajunya yang sebelah keluar go, nyo pasangkan ke kawan yang kedinginan tadi. Sama barang ke nyo pergi ke musajid. Selamat kawanku daripada kedinginan. Di saatnya ke meninggalnya dipertontonkan kepada sahabat dek lantaran pernah menolong orang yang dalam kedinginan. Menyasar sahabat kau. Nanusangnya agiakan ikut dapat tampik. Kalau nak baru dia akan tu lancak tampik pada ikut dapat lah. Itu penyesalan sahabat. Yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya? Pagi-pagi kembali beliau ke dari musajid. Beliau kan maksud sarapan. Sepotong roti sekali susu. Di saat beliau ko sedang akan memakan, lu mulai lah. Datang orang mengetuk pintu di luar. Berungkap salam. Assalamualaikum. Nyujawik dek sahabat kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyebukaan pintu. Di saat pintu nyebukaan, kecik tamu tadi, wahai bapak, ada ndak kira-kira makan yang bisa memakan? Alah 3 hari pak ambo nak makan pak. Nyebau tamu tadi dek sahabat ke dalam rumahnya, nyebagi 2 roti yang sepotong tadi dan nyebagi 2 pula air susu yang sekali tadi. Nyonikmati berdua. Selamat kawan kau daripada kelaparan, dek lantarannya mengecik lah 3 hari nak makan. Di saat kau meninggal dunianya, dipertontonkan kepada sahabat kau. Tampil dan elok di akhirat lantaran pernah menolong orang yang dalam keadaan kelaparan. Menyasar sahabat kau. Baam kau nak sadonya dulu bahagia. Kalau sadonya dulu bahagia tentu lebih rancak tampil dapat pada ikuleh. Ahlul bait yang sama kita hormati, Bapak Ibu jemaah takziah rahimakumullah.
Yang kita bisa ambil hikmah daripada kisah sejarah yang pernah terjadi pada zaman Nabi di saat seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ban kemudian kau. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Rupanya kalau tiba di awak kini ku alun menyasa leh. Ba man kulun nunut ada menyasa, lu nampak dia awak. Awak mendengar berita baru, awak mendengar dari Al-Qur'an baru, awak mendengar dari hadis, awak mendengar dari kisah sejarah. Tapi bagaimanakah yang sebenarnya awak lu mengalami leh. Sehingga supaya kita bisa yakin dengan keadaan serupa itu, wah banyak baca sejarah, banyak baca Al-Quran, banyak baca hadis, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita akan bisa ambil hikmah dan pelajaran daripada apa yang kita baca tadi, apa yang kita dengar tadi. Sehingga dengan demikian, amaliyah yang kita laksanakan di dunia, sebagaimana yang Allah janjikan, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Perbuatan baik akan dapatkan balasan yang baik, perbuatan buruk akan dapatkan balasan yang buruk. Sebagaimana ungkapan tadi sebagai contoh. Beliau almarhum pengurus masjid. Kini posisi beliau menjelang meninggal wakil ketua contohnya. Yang beliau urus musaji. Kan tak rumah namanya apa? Maaf. Rumah tempat pelacuran doh. Musaji yang beliau urus. Untuk jemaah. Istilah kita rumah Allah kan demikian. Maka mudah-mudahan sebagaimana yang wak dengar, siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di akhirat, mahligai di akhirat. Mahligai kalau cara kitanya tanyakan istana. Mudah-mudahan beliau akan dapatkan serupa itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita yang menyusul nanti akan dapatkan yang terbaik pula. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, pesan Rasulullah SAW terutama untuk Ahlul Bait dan umumnya untuk kita yang hadir. Qala Rasulullah SAW, iza mata ibnu Adam in kata'u anhu ila min salasin. Apabila mati anak Adam, putuslah segala amalnya kecuali 3. Yang 3 pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga doa anak yang saleh. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang 3-3-nya ketika hidup beliau lagi program. Dari haratonya beliau bersedekah dengan penuh keikhlasan. Selagi masih dimanfaatkan, beliau akan dapatkan kiriman nilai pahala. Ilmu yang bermanfaat, beliau belajar menuntut ilmu sebagaimana yang kecil Nabi tidak punya batih, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, mulai dari lahir sampai mati. Itu sih batihnya. Nah, mudah-mudahan beliau dapat ilmu yang bermanfaat sehingga walaupun beliau lah berpulang ke rahmatullah, yang ilmu beliau tetap diamalkan oleh yang ditinggalkan. Tanpa mengurangi nilai pahala yang ditinggalkan, beliau akan dapatkan kiriman nilai pahala. Kemudian yang ketiga, awalidin salihin yad'ulah. Doa anak yang saleh. Berapa orang nak beliau? 6. 6 kali 5 30. Kalau 30 kali 10 300. Amu kasihnya Bapak Ibu. Anak beliau 6 orang. 5 kali sehari semalam salat. Andai kata setiap anakku sehabis salat berdoa 10 kali setiap anak, berarti kan 300 rupiah sehari itu. Kita pernah baca, setiap anak berdoa kepada Allah, orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah akan menggugurkan dosa-dosa orang tua. Semakin banyak anak berdoa, semakin banyak berguguran dosa orang tua. Andai kata seketik anak berdoa, maka seketik pula guguran dosa orang tuanya. Kalau tidak ada berdoa, ayang kegugur. Makanya ada seorang syekh mengecekkan, durhakalah seorang anak yang hanya sehabis salat sekali saja berdoa. Masih kecil kan durhaka. Bangku serupa itu. Tidak ibu ke orang tua dah. Makanya banyak-banyak kita berdoa kepada orang tua kita. Di saat beliau berada di alam barzakh pada saat ini, mudah-mudahan himpitan kubur tidak beliau rasukan, gelap gulita tidak beliau terima, kuburannya lapang, dan beliau tidak dalam keadaan kepanasan kedinginan, tapi rasa sajuk yang boleh terima. Bangku serupa itu. Bantuan dan doa dari anak yang saleh, tentu sesuai dengan awal mulanya amaliyah yang boleh apa buat, baru bantuan daripada anak yang ditinggalkan. Atau makanya kata Nabi, awalidin salihin yad'ulah. Doa anak yang saleh. Nan kanyo terima di Allah doa anak salehnya. Nan salih hendak. Anak saleh berdoa, sekurang-kurangnya ungkapan yang mereka sampaikan kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekurang-kurangnya 10 kalinya ulang-ulang sehabis salat model itu akan berguguran dosa-dosa orang tua kita. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kita selaku anak bakti setelah beliau berpulang ke rahmatullah di antaranya itu.
Kita gugurkan dosa-dosanya. Bapak Ibu rahmatillah Allah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan kebermanfaat, anak yang tinggalkan sabar, kita yang ditinggalkan go, mudah-mudahan jadi tiba di awak. Kini kita bertakziah, di lain kali tentu awak ditakziahi. Maka untuk itu jadi tibar bagi kita bahwasanya kematian ko ndak jarak dengan kita dah. Itu makanya kecil Imam Al-Ghazali, nan paling jauh adalah masa lampau dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka bersiaplah kita menanti datang kematian, sebab siap nak siap nyo katibo aja. Demikian, banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.